Malam. Waduh kenceng banget suara si Abang nih. Ame gila. Ah. Nah, selamat datang di Nikon Podcast. Hari ini kita akan ngobrol bareng sama Papa Dion. Kita punya Papa Dion di sini. Nah, Begadang dong, sayang. maaf. Maaf, Papa Gading, Papa Gading. Papa Gading, Yes. apa kabar Papa Gading? Baik-baik. Selamat malam semua. Thank you yang udah gabung nih. Ada suhu-suhu gua juga nih. Ada Kimin, ada Danu, ada Naren. Gokil. Bahaya nih kalau sampai salah kasih ilmu. Nah. Anjing. Waduh, gokil. Terus teman-teman semua yang gabung, thank you banget nih. Sebut saja namanya Mawar nih, menyita perhatian gua nih nama nih. Nah, ya. Nah, Sama jadi gini, Ding. Yes. Nikon Podcast ini memang sengaja kita bikin untuk kita bisa ngobrol santai sebetulnya sama para Nikon Icon. Oh, siap. Nah, sebenarnya kan di bulan April kemarin itu kan kita sudah jalan Nikon Online Learning, 17 pembicara. Nah, itu ngomonginnya yang serius tuh, Ding. Ngomonginnya yang... serius. Nah, kalau kita nyantai-nyantai aja, ya kan? Nah, jadi untuk teman-teman, gue ucapin selamat menjalankan ibadah puasa, dan gue harap udah pada selesai buka puasanya, dan udah sempat sholat tarawih tadi. Nah, jadi hari ini kita ada Papa Gading yang adalah salah satu Nikon Icon yang udah gabung di Nikon sejak 2018. Ya. Nah, pertama kali gue kenal sama Gading itu, pertama kali banget gue ketemu itu di Grand Hyatt tuh, Ding. Ingat gak, Ding? Oh, pasti gue nggak lagi sendiri tuh di Grand Hyatt. Nah, nggak sendiri. Lagi mau tahun, itu Natalan ya? Iya, malam apa? Kayak malam Natal atau Natal +1 gitu kayaknya. Malam iya, malam Natal lah, mau ke tahun baruan. Gue lagi nginep di situ sama Gisel sama Gempi tuh waktu itu tuh. Yoi. Nah, itu kita nggak sengaja ketemu tuh. Tahu-tahu ketemu di lobby. Padahal sebelum-sebelumnya kita udah komen-komen di pet tuh ya, zaman itu ya. Masih zaman pet. Ya, jodoh, bro. Itu namanya jodoh. Benar. Nah, untuk teman-teman yang udah hadir, aku coba ingetin dulu tentang peraturannya. Jadi memang Nikon Podcast ini tadi kita buka pintunya sampai teman-teman bisa masuk itu 15 menit sebelum acara dimulai. Nah, jangan bingung kalau yang belum pernah ngikut sebelumnya kenapa mic-nya nggak bisa ada suaranya, karena memang sengaja kita mute supaya clear. Yang bisa ngomong di mic cuman gua sama Gading supaya enak nih. Ya. Nah, cuman gua harap teman-teman aktifin kameranya supaya kita juga bisa lihat yang mana sih orangnya yang nanya nanti gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau nanya seputar Gading, seputar foto-fotonya Gading, boleh langsung japri ke gua di kolom chat room di bawah, hanya ke gua. Ke Sukimintio, nanti gua akan bacain pertanyaannya. Nah, Ding. Sip. Lu WFH apa kabar, Ding? Lu jadi selama PSBB ini ngapain aja? Baik. Di rumah aja kayak kebanyakan orang. Gue terakhir kerja bulan Maret lah justru. Nah, justru baru seminggu belakangan ini gue live Facebookers kan. Live Facebookers di Antv itu syuting tapi tanpa penonton. Jadi cukup lumayan tertantang sih. Maksudnya lo bayangin ngelawak tapi nggak ada penonton, karena kuncinya ngelawak kan harusnya dari antusias penontonnya gitu ya. Timbal balik dari penonton. Ada interaksi ini gitu ya. Iya, reaksi dari penonton. Tapi ini bener-bener ya nggak ada, kru aja gitu. Itu udah paling gue di rumah kalau ya biasalah nonton segala macam. Nah, kemarin sempat gue lagi bosan-bosan gimana ya, gue ikut itu maksudnya nyoba-nyoba foto from a distance lah, gue itu sama beberapa teman. Jadi motoin teman-teman via Zoom juga atau via FaceTime. Nah itu cerita dong kayak gimana sih sebenarnya tuh kalau mau pakai FaceTime itu? Iya, jadi sebenarnya bisa pakai dua sih. Maksudnya bisa. Gue juga kemarin pas pertama-tama masih nyoba tuh enakan pakai FaceTime atau enakan pakai Zoom gitu ya. Sebenarnya lebih enak pakai FaceTime kalau gue. Karena pertama sekarang kamera udah canggih-canggih. Kamera sekarang kan kamera depannya pixelsnya udah canggih-canggih, bahkan itu bisa hasilnya lebih tajam daripada laptop kita nih. Gitu. Nah, nanti gua rencananya memang mau bikin
ya kayak video lah maksudnya. Buat teman-teman kalau misalnya mau ngikutin yang caranya gue sih seperti ini gitu, maksudnya siapin laptop, siapin properti, maksudnya biar nggak flat aja, nggak pemandangannya laptop doang, siapin beberapa gelas atau apalah yang biasa lo pakai buat efek, buat foreground, sama kamera gitu. Nah, Nah ini kan biasanya, lumayan nih ide buat orang daripada mati gaya di rumah kan. Mungkin gua rasa banyak biasanya yang belum ngerti nih kayak gimana FaceTime nih. Nah, biasanya orang kalau misalnya foto virtual, nah yang mereka posting adalah ya foto-fotonya yang udah di crop gitu. Jadi benar-benar kayak foto, tapi mereka bilang ini virtual photoshoot gitu. Kalau gue justru sengaja gue bocorin laptopnya. Jadi benar-benar memang ini yang gue ambil momennya, ya ini gue motonya dari laptop loh gitu. Oh, misalkan ini laptopnya terus di depannya ada apa barang lain gitu, lu Nah, ya nyempil di makanya ada, tengah-tengahnya kalau misalnya gitu ya. teman-teman lihat di Instagram Gadimoto pasti ada beberapa properti. Kalaupun misalnya ada laptop, ya laptopnya ada yang gue kasih lihat full, ada yang gue kasih lihat setengah. Gue main crop gitu. Memang hasilnya memang tidak setajam kita foto langsung direct ya, karena kita moto ke layar kan. Tapi ya setidaknya itu yang bisa bikin kita fotografer tetap ngasah kreativitas gitu. Benar. Nah, kalau sebelum corona nih, Ding. Sebelum kita semua di PSBB nih, lu lagi sibuk apa? Harusnya ada film gue yang tayang loh bulan April harusnya. Film Guru-Guru Gokil itu sama Dian Sastro. Tapi karena gini, jadinya mundur ke Agustus kalau nggak salah. Tapi dengar Agustus tuh baru kalau misalnya everything is okay gitu ya, Agustus tuh baru mulai dibuka bioskop. Jadi masih belum tahu strategi mereka apa. Nah kemarin kalau misalnya work from home ya gue ngejalanin Kui Entertainment aja sama Raffi. Nah, Kui Entertainment kan kemarin sempet rame tuh, gue lihat di IG lu, di IG teman-teman yang lain. Apaan sih Kui Entertainment ini? Jadi Kui Entertainment ini adalah media digital yang gue bikin sama Raffi dan ada beberapa teman-teman yang bantu masalah ya produksi, finance, segala macam, marketing. Awalnya memang ini kita mau bikinnya portal, media portal gitu ya. Kalau buat teman-teman yang ngerti mungkin kayak BuzzFeed lah gitu nanti. Cuman karena sekarang kita belum launching portalnya, kita woro-woro dulu di IG sama di YouTube gitu. Kita bikin-bikin konten, musik, sport, fashion, lifestyle, entertainment, ya itu sementara itu, dan bukan cuma kita aja yang ngasih konten, tapi nanti kita undang orang-orang untuk ngasih konten ke kita gitu. Jadi kita ada interaksi sama followers kita gitu. Oke. Nah, jadi pasti bakalan banyak yang seru-seru lah ya dari si Kui Entertainment ini ya. Harus seru, harus seru. Jadi yang lain buat teman-teman yang belum tahu Kui Entertainment boleh mampir ke IG-nya Kui Entertainment @Kui Entertainment ya, Ding ya. Kui Entertainment. Sama YouTube-nya. Yes. Nah, ini kan gini, Ding. Orang mungkin banyak tahu lu sebagai aktor, sebagai presenter gitu ya. Nah, sebenarnya nggak, kalau gue ngelihat lu nih, memang sebagai aktor, sebagai presenter, tapi foto-foto lu juga gokil-gokil gitu. Nah, cuman yang nilai tambah lu lagi nih yang orang lain nggak punya. Pertama, lu anaknya Om Roy Martin, Bang. Itu blessing. Iya, lu anaknya Om Roy Martin. Lu bokapnya Gempi. Waduh, itu udah nggak ada yang bisa lawan itu ya. Lo hoki itu nggak ada sekolahnya, bro. Benar. Nah, ini lu boleh share ke kita nggak sih ini awal-awalnya nih, waktu lu masuk ke entertainment, apakah dari bokap lu jorokin lu atau lu yang mau atau gimana sih cerita awal-awalnya lu masuk ke entertainment? Awalnya banget itu gue justru ngambilin honor bokap. Tiap hari Selasa sebulan sekali gue ngambilin honor bokap di Multivision dulu. Gue ngantri di bangku nungguin. Nah, istrinya Rampu Jabi pas banget pas dia masuk dia ngeliat gue, itu anaknya Roy Martin ya. Iya. Kenapa nggak disuruh umur berapa casting? Nih lu nih? SMA gue udah SMA itu. SMA. Karena gue dulu kan nggak kepikiran terjun di dunia entertainment ya. Terus akhirnya gue disuruh casting, casting ngapain ya gitu ya. Terus udah langsung ditawarin sinetron pertama banget dulu itu ABG zaman dulu banget sama Mas Ayu. Udah terus habis gitu, terus jalan lah maksudnya.
walaupun gue anaknya Roy Martin, tapi gue tetap mau ngikut proses casting, bro. Kayak film gue berapa kali nggak dapet casting tuh, gue banyak banget gue film. Oh, terus apa dari lu mulai itu sampai lu bener-bener nemuin, oh iya nih gue pengen di jalur ini nih, berapa lama prosesnya? Jadi, wah lumayan lama. Jadi gue pertama sinetron. Sinetron itu dari yang gue dibayarnya dari 250.000 sampai 400.000. Terus habis gitu dari yang gue dateng gensetnya belum datang. Kalau gue orangnya nggak bisa kalau nggak on time gitu kan. Gue datang genset belum datang. Terus gue lama-lama malas-malasan kan. Maksud gue, gue nggak bisa nih kayak gini nih. Akhirnya gue terusin kuliah dulu. Baru 2003 gue masuk sinetron Sinemart, Kisah Sedih di Hari Minggu sama Marsyanda. Udah sinetron. Akhirnya gue ditawarin nge-host tuh di SCTV. CLBK dulu, reality show pertama. Udah oke di situ, akhirnya gue ditawarin Inbox. Nah, Inbox ini yang bikin gue gede gitu. Maksudnya gue gede di dunia hosting gitu ya. 10 tahun gue di situ, sambil ya ada sinetron, ada acara-acara TV lainnya. Terus kalau di film gue kebanyakan ya bantu-bantu aja, cameo. Bener-bener role actor itu di Love for Sale. Kalau yang lainnya ya masih bagi-bagi lah. Tapi kalau bener-bener leading role actor tuh bener-bener di Love for Sale kemarin. Ya puji Tuhan dapat putra, iya mudah-mudahan syukur. Kayaknya diterima gara-gara galernya, bro. Jadi kalau ya, begitu. Love for Sale itu yang harusnya jadi Richard, yang di casting itu, pertama harusnya film itu buat Rio Dewanto. Tapi Rio Dewanto nggak bisa karena istrinya lagi hamil. Jadi dia mau jadi suami siaga. Yang di casting itu ada Baim Wong, ada Fahri Albar, satu lagi Darius. Bahkan WhatsApp-nya dari casting director itu mau WhatsApp Darius nyasar ke gue, Mas Darius bisa datang casting nggak? Gitu. Nah, gue ketawa doang. Oh, makanya lo tahu deh. Iya, itu saya kira ya puji Tuhan, ya gue percaya kalau misalnya dalam film itu peran yang nemuin pemainnya gitu. Oke. Nah, jadi total lu inget gak lu udah main berapa film? Kalau film nggak, kalau film sebagai cameo banyak, bro. Tapi kalau yang sebagai leading banget, Love for Sale sama kayak misalnya Hangout kan mainnya rame-rame gitu ya. Filmnya Raditya Dika. Ada satu lagi Sampai Ujung Dunia, itu juga yang main gue, Dwi Sasono sama Renata gitu. Tapi yang benar-benar gue sendiri. Sepanjang film gue isinya gue doang, itu Love for Sale. Oke. Nah, sekarang gue pengen ngobrol tentang passion lu di foto. Oke. Nah, awalnya gimana ceritanya? Lu bisa masuk ke foto udah berapa lama? Terus lu belajarnya, apakah lu belajar sendiri atau lu sekolah? Iya, gue tuh orangnya dari dulu gue penikmat foto gitu. Kan ada orang yang bisa nikmatin lukisan ya. Suka gitu, lihat lukisan tuh suka gitu, ngerti. Nah, gue lebih suka gue ngeliat foto gitu. Kayak misalnya contoh kita datang misalnya ke kafe atau contoh deh misalnya Menara Cafe Batavia gitu ya. Lu datang ke WC-nya kan ada foto-foto tuh. Foto-foto orang. Ya itu gue suka tuh, gue ngeliatin foto. Nah, gue suka menikmati foto. Akhirnya ya nekat beli kamera lah ya. Mau sudah SLR deh tuh. Udah terus akhirnya bener-bener mulai megang kamera yang bener-bener tiap hari gue pakai, gue bawa. Itu ya tahun kita kontrak 2018, berarti baru tahun 2016, 2017 lah, 2016 lah. Bener-bener yang setiap hari gue bawa di mobil gitu, kalau itu gue foto gitu. Itu baru bener-bener di situ. Lalu belajarnya sendiri atau lu pernah sekolah? Nggak pernah sekolah, gue nekat aja. Jadi ya banyak teman fotografer yang gue nanya-nanya gitu. Sambil ada beberapa gitu, maksudnya yang ngompor-ngomporin lah, maksudnya Tommy, salah satunya Tommy Siahaan. Gue kenal sama Tommy gara-gara dia moto Ola, gue lagi janjian sama Ola, akhirnya Ding ikut aja foto, gue belum ngerti tuh, akhirnya gue nekat. Tompi juga yang ngajarin gue. Udah sisanya sih gue lihat ada satu lagi teman kita juga, Fanny Black Rib tuh, kalau Instagramnya Black Rib suka PW juga, gue suka tuh ngeliat dia hasilnya dia, makanya gue kayaknya arahnya lebih ke sana gitu. Udah akhirnya lama-lama ngeliatin teman gitu, kayak misalnya gue nekat moto stage, gue ngeliat hasil-hasilnya Naren kayak gitu.
Tapi kalau ditanya, lu sebenarnya genre utama lu yang paling lu suka apa? Genre yang paling gue suka sebenarnya ini di belakang gue, hasil foto gue cetak di rumah. Ah, Street. itu street berarti ya? Iya, gue sebenarnya suka banget street fotografi. Gue suka banget. Jadi, uh, karena memang gue suka traveling kan. Nah, cuman masalahnya di Indonesia, khususnya di Jakarta, street fotografi, pertama kita nggak punya streetnya. Maksudnya buat kita fotografer buat jalannya ya. Terus kedua, ya maksudnya bukannya sombong, tapi kalau misalnya di luar negeri kan nggak ada yang kenal gue gitu kan. Jadi gue benar-benar menikmati waktu gue untuk ngambil-ngambil foto. Kalau di Jakarta atau di Indonesia, ya akhirnya gue Berhubung dah keganggu pada. juga privasinya gitu. Jadi walaupun Oh gue pernah iya. nekat Car Free Day, gue nginep di Kempinski, gue pakai topi, pakai masker, tetap Mas Gading. Nah udah kalau satu minta foto, gue tolak nggak enak, sekalinya kita kasih semua orang minta foto. Akhirnya waktunya kebuang banyak gitu. Ah, Makanya maksudnya bukannya sombong, tapi ada kan beberapa orang yang masih komen, kok nggak moto di Jakarta gitu, kok nggak moto di Indo gitu. oh, Nah, buka. sebenarnya gue suka banget yaitu street fotografi. Nah, karena di Indonesia gue agak-agak kurang waktunya untuk street fotografi, untuk jalan menikmati waktu di situ, mulai berani nekat belajar foto model gitu, foto orang. Itu juga ngikut-ngikut aja. Ah. Nah ini kan gue sambil tanyain pertanyaan ya, Ding ya, yang Hmm. dari teman-teman kita. Ini buat yang Boleh, lain yang mau nanya, boleh boleh silakan boleh. ya nanya di sini. Nah ini ada pertanyaan dari yang tadi lu sebut tuh, sebut saja Mawar nih. Sebut saja Mawar. Ya. Mawar lagi Nah, nggak ditangkap polisi kan Mawar ya? Mawar lagi nggak ditangkap polisi ya? nah, Mawar nih nanya, lu bikin foto-foto yang BW, terus bisa bikin BW-nya itu dramatis itu, gimana caranya? Ada tips dan trik nggak? Gua tuh kalau foto BW kadang memang ada dua. Pertama BW memang udah di set di kamera, jadi BW dari kamera. Kedua ya post pro gitu. Jadi kadang kita bisa mau ngambil yang lihat yang warna, nanti BW-nya tinggal kita post pro. Permasalahannya adalah gue ini kan gaptek. Gue nih termasuk orang yang gaptek gitu. Jadi gue kalaupun moto, gue udah tahu sebenarnya gue mau hasilnya yang kayak begini. Jadi gue meminimalisasikan mengedit gitu. Jadi gue nggak banyak ngedit. Jadi kalau misalnya gue ngedit, kunci gue cuma satu, Snapseed. Gue cuma pakai Snapseed, udah gue rubah jadi BW, gue naikin grain biasanya karena gue nggak suka foto clean. Kalaupun foto model pun, kalau teman-teman lihat, pasti foto gue jarang ada foto beauty shot gitu yang kinclong. Pasti gue bikin BW, main shadow, atau hasilnya juga gue pasti gue crop gitu. Gue percaya ini the power of cropping. Jadi kalau crop itu membuat lebih dapat aja gitu kalau gue. Kalau menurut lu ada bedanya nggak? Lu motret dari awal, dari kameranya langsung BW, terus atau lu foto warna dulu baru lu pindah ke BW? Ada bedanya nggak? Ya ada bedanya. Ada Cuman bedanya kalau ya? misalnya memang gue berangkat dari rumah memang udah pokoknya gue mau hari ini mau BW, itu udah langsung dari rumah BW. Yang kasihan adalah gue kalau moto model, siapa yang kasihan? Makeup artis. Jadi kalau misalnya udah ada lah beberapa makeup artis yang langganan gitu yang suka bantu-bantu kita, pasti gitu, Mas Gading minta dong filenya yang warna. Ya pasti gue juga pasti tetap kasih yang warna sama yang BW editan gue gitu, buat modelnya juga, maksudnya biar terserah dia mau posting yang mana, tapi kalau yang gue posting pasti BW gitu. Nah ini kan sambil lu ngomongin BW nih ada pertanyaan dari Robi. Kenapa sih lu lebih suka BW daripada warna? Iya, nggak tahu juga. Kalau BW tuh kayaknya lebih dapat feel-nya gitu, lebih dapat soul-nya kalau menurut gue ya. Padahal sekarang kamera diciptain canggih dengan pixels yang udah gede-gede semua, warna juga makin bagus-bagus. Lo bisa main Lightroom, bisa mempercantik foto dengan warna. Gue kayaknya agak rabun. Gue lebih mencintai kalau foto tuh BW gitu. Gue nggak tahu kenapa. Foto gue ngelihat begitu gue ngelihat hasilnya, gue kan ada beberapa posting warna juga ya. Tapi begitu gue lihat yang posting BW, kayaknya gue lebih dapat yang BW gitu. Lebih Jadi ke style lu lah ya. ya jadinya gue nemuin karakter gue gitu. Kalau misalnya kayak dulu semua zaman baru pertama kali moto semua gue foto gitu, maksudnya gue pegang kamera moto ini gitu, moto ini. Tapi kalau sekarang udah sampai di tahap gue tahu ini nggak usah difoto, nggak bagus gitu. Misalnya
shadow-nya nggak ada, lighting apa. Nah, gue jadi gitu, jadi udah tahu di situ. Nah, kalau negara yang paling lu suka untuk lu foto mana? The best buat street fotografi New York, udah nggak ada yang lain. New York. Menurut gue ya, Hong Kong mungkin mirip-mirip. Karena apa? Karena New York itu gini, seolah-olah mataharinya tuh nggak top light gini kayak di Indonesia. Indonesia kan khatulistiwa, jadi dia persis top light di atas kita. New York tuh seolah-olah gini nih, dia nyamping gini nih, tuh gitu. Dan keunggulan New York itu adalah dia gedung-gedung yang tinggi yang tidak rata ukurannya. Jadi seolah-olah kota itu punya filter sendiri atau kayak misalnya lagi syuting ada cutter-cutternya sendiri. Jadi shadow-nya tuh pasti jalanannya tuh belang-belang gitu. Jadi main shadow enak banget gitu. Jadi Itu sih emang surganya street ya. Kalau buat street udah the best New York. Udah gitu karakter orang-orang di sana di foto enak banget deh. Jadi aja. Nah, lu kalau ini ada pertanyaan dari Belinda nih, kalau lu motret candid gitu, kayak tadi kan lu bilang lu motret orang-orangnya enak. Pernah gak sih lu motret terus ditegur sama orangnya? Sejauh ini belum. Jadi bahkan ada yang gua abis foto, terus dia mau lihat hasil fotonya gitu, lihat hasil fotonya, ulang lagi, dia malah minta gitu, itu di New York. Nah, dan terus ada juga waktu gua ke New York, gua lihat ini satu pasangan orang Austria, dia foto pakai kamera biasa, selfie gitu terus. Gue emang udah motoin dia snapshot gitu ya, maksudnya candid aja gitu dari jauh gue fotoin. Akhirnya terus gue memberanikan diri, gue nanya mereka, gue ngobrol, hey, gue lihat lo pasangan bla 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 lagi foto selfie, boleh nggak gue fotoin? Ini tadi gue fotoin lo candid kayak gini. Mereka seneng banget. Akhirnya gue fotoin beneran, gue email sampai sekarang masih temenan, masih ngobrol di Instagram gitu, masih temenan. Ya, kayak gitu sih emang menarik sih. Gue juga pernah punya pengalaman waktu itu di Pulau Padar tuh. Ada satu bule lagi handstand gitu. Nah, dia suruh temannya motret pakai handphone. Terus gue bilang, gue foto. Gue bilang, ini gue fotoin lu nih ya. Coba lu boleh gak lu sekali lagi lu bergaya begitu. Nah, dia mau tuh dia bergaya, terus gue kirim email sampai sekarang temenan. Mungkin ini salah satu tips ke teman-teman juga kalau misalkan nemu kejadian di mana kita bisa engage, bisa ngobrol sama objek yang kita foto, coba ajak ngobrol. Benar. Itu bisa nambah network kita. Nggak ada salahnya kalau misalnya, kalau street fotografi itu kuncinya kalau menurut gue ya, maksudnya gini, lo berani lebih dekat sama objeknya, karena hasilnya pasti lebih bagus. Udah gitu ya nggak ada salahnya kalau memang lo motonya orang, lo ajak ngobrol, jadi lo bisa dapet, kan gini, street fotografi itu bisa organik, bisa kita create. Ya jadi kalau misalnya kita bisa ngobrol sama orang, kita bisa dapetin hasil yang lebih bagus. Udah gitu ya lo bilang tadi dapat koneksi segala macam, kita nggak tahu dia siapa, totonya kayak misalnya kayak kemarin, pokoknya lo kalau datang ke Austria lo telepon gua, nanti kita jamu bla 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 gitu, kita nggak pernah tahu mereka siapa kayak gitu. Benar. Dan yang kuncinya kalau street fotografi ya memang pakai kamera yang tidak mengintimidasi orang ya, lo nggak mungkin pakai 70-200 kan lo gini ngatain orang gitu kan. Makanya gue jujur, gue kemarin terakhir pergi gue ke London, gue cuma pakai Z50. Bener-bener lu nggak bawa kamera Z7-nya? Biasanya gue kalau pergi tuh bawa 3 kamera. Biasanya 1 buat video, 1 mirrorless, 1 ya gue kadang suka iseng, kadang bawa kamera film, kadang bawa apa. Gue bener-bener kemarin tuh merasa, gue kan pegel ya, kadang-kadang kita bawa tas tuh pegel kan. Pingin jalan tuh santai gitu. Bener-bener Z50 tuh gue bener-bener udah dapet deh. Iya, dan banyak juga lu udah post ya foto-fotonya si Z50 itu ya? Ya, ada beberapa yang, jadi gini, ada beberapa yang udah foto-foto udah gue post, ada beberapa yang masih gue belum post sama sekali. Foto-foto New York belum, banyak banget yang gue belum post. Foto-foto di Nepal belum. Rencananya sih mau bikin buku, Bang. Tolong doain, Bang. Nah, itu tuh dari kapan itu kita ngobrol tuh, Bang. Mesti jadi itu. Iya, gue sebenarnya udah bikin daminya, Chief. Guys, London Edinburgh. Jadi gue dulu bingung, nanti gue mungkin bisa tanya teman-teman juga, maksudnya masukan gitu ya. Apakah tiap kota jadi satu buku atau memang ya udah street, katakan misalnya Street in Mono by Gading gitu. Jadi street di mana aja foto bisa gue gabung jadi satu buku gitu. Karena ini tadinya gue mau bikin buku London atau buku New York atau London dan New York lah gitu. Ini udah mulai jalan berapa persen?
Wah. Street. Udah jalan berapa persen nih kira-kira nih? Sekarang sih gue lagi bikin folder baru gitu. Maksudnya gue nanti nunggu masukan dari teman-teman lah. Maksudnya enaknya gimana. Nih, ini sekarang gini. Ini tadi BW, ini warna. Jadi bagusan BW apa warna? Iya sih ya. Kalau buat street sih kelihatannya si BW lebih strong karakternya sih menurut gue Lebih ya. strong ya. Iya. Jadi gitu bang. Doain mudah-mudahan bisa gue selesaiin deh bukunya, itu PR gue banget tuh. Hmm. Nah, kalau lu tadi kan baru kemarin nih ke London ya lu bawa Z50. Kalau trip-trip lu sebelumnya biasanya lu bawa apa? Tunggu, ini gue mau ngasih lihat foto yang tadinya candid, akhirnya jadi gue minta izin gue fotoin pasangan Nah, mana? Boleh. Austria di New York. Jadi lucu kan, sweet. Benar. Yes. Kenapa tadi pertanyaannya apa? Iya, tadi kan lu trip lu yang kemarin kan lu bawa Z50, tapi sebelum Z50 ini biasanya lu bawa apa? Z7, gue biasa Z7 dulu. Pertama kali lokasi gue D850, D850 gue bawa. Lensa lu favorit apa? Lensa favorit gue, lensa favorit gue 35 sama gocap ya. 35 sama gocap. Oke. Nah, terus lu punya fotografer favorit gak, Ding? Yang internasional boleh, yang lokal boleh. Internasional fotografer favorit gue tuh Mark Webb ya. Ada bukunya Mark Webb ya. Alex Webb. Buat street Alex Webb. Terus bentar gue mau kasih lihat di Instagram namanya. Jadi gue koleksi beberapa buku dari Alex Webb, sama ada satu lagi. Wait, tahan. Nah, saking semangatnya nih Gading sampai ambil properti dulu nih. Oke, jadi gue koleksi beberapa buku foto. Salah satunya juga kalau artis moto menurut gue keren. Itu Lenny Kravitz. Jadi Lenny Kravitz itu selalu moto fans-fansnya dia yang ngambil foto dia atau wartawan. Nama bukunya Flash kalau teman-teman mau lihat. Sama ini, Sante de Orazio. Ini doain gue bisa bikin buku kayak gini. Ini isinya artis Hollywood, fotonya gila-gila semua. Teman-teman bisa cek bisa browsing. Sante de Orazio. Ini gokil bukunya. Boleh ditunjukin lagi nih bukunya nih. Nih. You name it. Nih, silakan yang mau foto, di foto nih. Ini covernya. Gokil nih buku. Ya, ini kalau mau browsing dulu, mau Google itu siapa. Nah, namanya Sante de Orazio. Sante de Orazio. Itu hasilnya edan. Nah, itu salah maksud satu gue gini, fotografer. karena gue ada keuntungan gue kenal dengan beberapa teman seniman di Indonesia, harusnya gue bisa bikin buku kayak begitu harusnya ya. Jadi mudah-mudahan aja nanti ada kesempatan. Nah, terus tadi jadi buku lu nih ada apa lagi yang mau lu ini nggak, ada lagi yang mau pamerin nggak dari buku lu nih? Hitung-hitung pre-promosi. Iya, tunggu dong. Ini salah satu foto favorit Pre-launching gue. nih, pre-launching. Pre-launching. Jadi, nggak, maksudnya gini, kalau misalnya bikin buku kan, misalnya orang beli kan harus worth it gitu kan. Jadi jangan foto asal-asalan kan. Benar. Orang misalnya ngeluarin uang harus oh ya oke lah, not bad gitu loh. Maksud gue jangan foto asal-asalan terus lo jual gitu, nggak enak juga ya nggak sama orang. Ini apa namanya, juxtapose ya apa sih? Wait, mana sih ini foto favorit gue? Kelihatan nggak? Oh, itu burung hantu ya? Burung hantu, seolah-olah alisnya nyatu sama orangnya. Iya, iya. Ini keren banget nih. Ini, itu salah satu favorit gue banget. Terus nah ya, itu waktu lu cerita dikit tuh, waktu itu lu moto itu gimana caranya tuh? Lu nungguin, lu pas-pasin atau lu suruh orangnya bergaya?
Enggak. Jadi karena dia memang biasalah mungkin pawang burung gitu. Ya kita angle-nya yang kita cari gitu. Kita yang harus gerak gitu. Jadi kalau misalnya street fotografi kita nggak boleh malas. Maksudnya kita harus rajin gerak, mata harus jelalatan gitu. Makanya kan ada orang yang bilang, gue lucunya gini, kan ada orang yang moto dengan mata ketutup sama mata kebuka ya. Itu masalah kebiasaan sih menurut gue, masalah kebiasaan. Kalau gue malah biasa moto, mata ini jadi kalau misalnya gue udah dapat ini yang gue mau di viewfindernya, gue udah mau, ya udah mata gue buka, jadi gue bisa tahu momen. Misalnya lo mau street foto, shadow-nya udah dapat. Kalau lo nutup gini mulu, capek juga nunggunya kan ya. Tapi kalau misalnya lo buka gini, lo tahu nih bentar lagi ada sepeda mau lewat, bentar lagi ada orang mau lewat. Jadi menurut gue mata harus lebih main, harus lebih jelalatan gitu. Dan kalau misalnya lo hunting bersama teman-teman, jangan berjalan di arah yang sama karena lo akan mendapat foto yang sama. Lo berani aja temen lo kesana, ya udah lo kesana deh, entar ketemu lagi di sana gitu. Maksudnya hunting bareng boleh, tapi diusahakan ya foto beda lah. Makanya gue nggak pernah tuh, maksudnya jarang banget foto model yuk gitu hunting. Wah nggak bisa tuh gue. Benar. Nah terus ini ada pertanyaan dari Alfian Edwin. Tadi kan lu udah bilang kalau kota favorit lu itu New York sama Hong Kong ya. Kalau di Indo apa? Di Indo paling favorit Bali udah. Tapi gue nggak pernah nyetrit di Bali ya. Maksudnya kalau untuk jalan-jalan gue Bali. Tapi menurut gue foto kayaknya asik dan pingin banget gue Jogja. Maksudnya culture-nya ada gitu, budayanya ada, orang-orangnya juga unik-unik gitu, kayaknya di foto bagus gitu. Karena gue maksudnya bukannya menilai fotografer lain kayak gimana ya, maksud gue gini, gue tuh paling sebel kalau ada orang kan berantem di Facebook, di apa, masalah foto yang bener gini, foto yang bagus gini, terus nanti ada kompetisi ini menang gini pada protes, tuh gue sebenarnya paling sebel kalau ada argumentasi di antara fotografer. Karena kalau menurut gue foto ya hasil refleksi diri lo, meng-capture momen gitu. Gue suka momen ini, belum tentu orang lain suka, kayak gitu kan. Nah, itulah keterbatasan kenapa gue jarang foto street di Indo, karena misalnya di Jakarta, orang pasti larinya kemana? Petak 9. Ya. Kota Tua. Pasar Burung Pramuka. Pasar Burung Pramuka. Udah pasti fotonya kurang lebih gitu-gitu gitu, ya kan? Nah, tapi ya sekali lagi gitu, gue paling nggak suka kalau ada orang berantem mempermasalahkan foto yang bagus dan nggak bagus, karena menurut gue ya itu hasil refleksi, hasil ini pendapat gue, ini gue suka gitu, dan tidak perlu semua foto perfect menurut gue gitu. Jadi kalau boleh sharing, pertama gini, jangan pernah hapus. Jangan, lo lagi moto, lo lihat, lo nggak suka, lo langsung hapus. Itu jangan pernah sih kalau menurut gue, pantangan kalau gue. Kenapa? Jadi begitu. Jadi gini, lo foto, lo lihat hasilnya nggak suka, menurut gue jangan dihapus nanti. Lo di rumah, lo buka laptop, lo lihat gambarnya, kadang-kadang ada harta karun yang lo temuin tuh di situ. Maksudnya fotonya nggak perlu perfect, fotonya nggak perlu tajam, nggak perlu fokus, tapi ada kadang-kadang momen yang didapat ketika lo lagi di rumah, lo lihat, oh ini bisa di crop ke sini, ini bisa jadi foto yang bagus gitu dari hasil foto yang tidak sempurna gitu. Nah tuh teman-teman, ini tips dari Gading nih, jangan langsung dihapus foto-fotonya. Kalau misalkan pilihan kayak kurang oke, jangan dihapus dulu. Nggak tahu tuh, coba tuh kalau misalnya apalagi Naren gitu ya, foto stage, momennya mainnya per detik tuh, artis manggung loncat bla bla bla, masa ya dia begini, aduh nggak dapat dihapus, momennya udah hilang lagi. Ya. Kalau Naren mah udah nggak mungkin keburu deh dia. Oh, ya. Masalahnya kalau Naren moto nggak ada yang jelek. Nah, yoi bener. Itu kayak misalnya, gua nggak ahli dalam foto urban slow speed kayak lo gitu, kayak Ading, kayak Marta. Gue memang nggak jago gitu di situ. Gue lebih, maksudnya bisa tapi kayaknya feel gue ya, gue lebih feel nyetrit gitu.
Udah ding, lu jangan nggak usah belajar yang lain. Lu udah anaknya Om Roy, bapaknya Gempi, lu masih mau juga ngotot yang lain, gimana urusannya? Belum masuk wedding nih. Ya. Belum masuk wedding. Waduh, kalau masuk wedding tuh Tito, Hael, Sigit tuh berhenti semua itu. Ya, terus ini gue pengen bahas tentang, lu boleh share tentang ini lu kali ya, apa, YouTube lu. Lu YouTube berapa lama nih? YouTube setahun ya? Setahun. Dan sekarang YouTube udah YouTube gue setahun. berapa banyak Sekarang followernya? 1,2-an. Hmm. Nah, kebanyakan kontennya apa di YouTube nih? Jadi gue kontennya, kontennya bisa apa aja sih maksudnya. Memang gue episode pertama itu memang ya gue mengabadikan Gempi gitu biasanya. Jadi gue sebenarnya gini, harusnya kalau misalnya YouTuber itu punya tim YouTube. Maksudnya punya tim. Lo punya kameramen, lo punya tim produksi, habis gitu terus punya tim edit segala macam gitu. Itulah yang dilakukan YouTuber-YouTuber, maksudnya kayak Raffi, Baim Wong, segala macam. Jadi mereka ngurusinnya cuman, ayo bikin konten, kelar. Itu kalau mau bikin YouTube yang versi kayak begitu ya. Nah kalau gue masih di tahap yang gini, gue mau bikin yang gue suka gitu. Maksudnya kayak ada sinematiknya, ada segala macam gitu-gitu. Makanya gue tidak se-intens ngupload yang mereka lakukan gitu. Gue nggak bisa yang gerabak-gerubuk yang segala macam gitu. Gue maunya yang lebih santai aja lah gitu. Maksudnya ya ada orang yang suka gitu, gue sukanya kayak gini. Gitu. Nah sekarang gue lagi pengen bikin, kemarin kalau gue udah sempet, ini dari dulu sebenarnya gue pengen bikin. Kalau kemarin sempat teman-teman lihat di IG gue, yang gue posting video ada muk Nikon, terus gue ambil kamera, terus gue bilang motokopi segera gitu. Itu rencananya akan jadi konten YouTube-nya Papa Gading, rencananya. Nah, itu Jadi lu ditungguin aja ya. tungguin. Tungguin aja, oke. Moto kopi, sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol. Cakep. Nah, kalau lu ngelihatnya sekarang social media itu kan sempet berapa tahun yang lalu IG naik pesat gitu ya. Sekarang YouTube juga naik pesat. Nah, lu ngelihatnya trennya bakalan kayak gimana, Ding? Apakah bergeser dari IG pindah ke YouTube Memang atau tetap bakalan jalan dua-duanya? kalau sekarang memang digital nih gila nih, dunia digital nih pesat banget. Terus semua orang bisa di situ gitu. Kalau dulu misalnya kayak sekarang selebgram hidup semua bro, duitnya lo nggak nyangka lah gitu. Sekarang cita-cita anak-anak menjadi apa? YouTuber. Karena gini, semua orang dulu ibaratnya gini, pingin banget masuk TV, pingin jadi artis, nggak bisa. Ada langkah-langkahnya dan nggak semua TV mau, nggak semua produser mau. Ada halangan-halangan di situ. Dunia digital itu membolehkan dan membuat kalian bisa bikin konten apa aja, di mana aja, kapan aja, siapapun boleh punya akun YouTube, siapapun boleh punya akun IG, dan sekarang semua perusahaan-perusahaan besar pun injek di situ, semuanya bikin iklannya di situ, dan akhirnya digital media menjadi semakin besar gitu. Dan ini sih beberapa tahun ke depan YouTube, IG semua masih kepake. YouTube sih, wah gila. Jadi menurut gue kayak misalnya pemain TV, bayarannya bisa ditunda 3-4 bulan. YouTube kayak duit datang dari Tuhan, tiap tanggal 23 turun udah pasti dibayar. Jadi ada kepastian di situ, ada kepastian juga gitu. Jadi dan semua orang bisa bikin konten sesuai dengan keahlian mereka. Lo sukanya masak lo bikin, lo foto bikin. Jadi ada wadahnya, ada lahan-lahannya buat mereka gitu. Jadi makanya ini menjadi semakin besar gitu. Oke. Nah, ini ada request. Boleh. Ada request dari si Belinda Tanto. YouTube lu boleh sekali-kali bikinin konten BTS waktu lu moto. Lu atau udah pernah ada? Enggak, belum. Waktu itu cuman bikin kayak video klip doang. Tapi nanti yang gue mau bikin adalah memang ya sekarang karena semuanya lagi di rumah, sebenarnya pengen bikin emang moto orang sambil ngobrol segala macam. Tapi karena
karena keadaan kayak gini, gue memang nanti mau bikin BTS foto shooting from a distance gitu, yang foto-foto virtual itu dari rumah gitu. Jadi doain aja. Cuman kan episode 1 harus oke dong modelnya, video maksudnya bintang tamunya kan. Jadi kalian mau pilih siapa? Dian Sastrowardoyo, Jessica Mila, Iko Uwais, Joe Taslim kalau perlu kita foto, atau boleh kasih masukan. Gue rencananya sih mau episode 1 maunya Dian Sastro maunya, karena kebetulan gue lagi kerja sama-sama dia gitu. Kalau Joe Taslim bye-bye itu hanger di rumah lu pada dipatah-patahin itu. Bahaya. Joe Taslim, aktor ganteng, aktor laga, sekalinya bikin video komedi. Yang belum lihat silakan lihat IG-nya Joe Taslim. Iya, dia marah-marah tuh Joe Taslim di sono. Reza Radian boleh. Ya gitu maksudnya keuntungan gue, Min, sebagai sesama pekerja seni lebih gampang minta tolongnya gitu loh. Sebenarnya kalau lu mau bikin tadi shoot from the distance begitu, sekarang waktu yang tepat sih, Ding. Karena kan lagi kayak gini kan. Dan believe it or not, gue ditawarin. Maksud gue gini, gue moto kan hobi ya. Gue tuh moto hobi. Dan sekarang sampai ditawarin oleh salah satu perusahaan startup foto gitu. Beberapa klien, ya maksudnya jadinya gue naruh harga. Gue bingung deh tuh, gue gak pernah naruh harga ya. Maksudnya Bang Gading kalau motoin berapa? Nah, gue bingung, gue moto hobi doang. Oh, kalau udah ditanya begitu mah udah pasti bener, Ding. Iya, udah bener ya? Udah pasti bener. Ingat pilar kebangsaan Nikon aja. Nah, terus ini, Ding. Kira-kira kalau lu ngelihat kondisi COVID sekarang ini gitu ya, lu forecast nih kira-kira COVID ini bakalan membaik, bakalan kita udah selesai gitu, kira-kira kapan nih? Gonna be a long time. Gue nggak tahu. Jadi gini, kalau dari yang gue baca, bukan dari informasi yang gue tahu, dulu kalau nggak salah flu Spanyol dunia tuh buat pulih membutuhkan 3 tahun ya, kalau nggak salah. Kalau salah tolong dibenerin. Tahun 1900 kan? Iya. Ya. Itu dengan orang yang budayanya 1900 gitu, yang nggak mobile, nggak segala macam. Sekarang, menurut gue lebih susah. Jadi kalau misalnya Wuhan kemarin membutuhkan waktu berapa? 4 bulanan berarti, 3 bulan 4 bulan ya. Dia kena, maksudnya mulai gilanya tuh kan ya Desember Januari ya. Baru mulai pulih itu Maret April. 3 bulan, 4 bulan. Indonesia, menurut gue ya lo kali 2. Jadi 8 bulanan. Kalau kita kemarin baru kenanya situ, ya berarti baru di bulan akhir tahun ya? Ya, baru di akhir tahun. Maksudnya gue bukan dokter, bukan analisis, cuman gue kalau dari kacamata gue aja gitu ya. Jadi kalau masalahnya gini, kita kan negara kita nggak bisa di lockdown gitu ya. Beberapa negara yang lain kan kayak Wuhan langsung di lockdown gitu. Kita nih kan pemerintahnya bingung nih mau tegas mau enggak, masyarakatnya bandel juga, ya udah. Jadi menurut gua Indonesia membutuhkan waktu mungkin sedikit lebih lama dibanding negara lain menurut gua ya. Kalau gue sih ngeliatnya gara-gara memang masyarakatnya kurang disiplin aja kali ya. Iya, bandel bro. Iya. Itu masih pada mudik. PSBB sama enggak nggak ada bedanya. Iya, jadi maksud gua ya karena karakter masyarakatnya gitu. Memang karakter masyarakatnya pertama ya susah dibilangin juga gitu. Jadi ya jadi resiko bersama gitu kalau menurut gua mah. Nah, kalau lu estimasi COVID ini selesai bisa akhir tahun gitu ya. Katakanlah minimal gue senang sama orang-orang yang nonton pada malam hari ini karena berarti mereka di rumah. Terima kasih semuanya kalian di rumah. Nah, kalau lu estimasi tadi bisa selesai itu di akhir tahun gitu.
Nah, katakanlah Oktober atau paling lama Desember selesai gitu, benar-benar semua selesai. Lu Nah, punya plan apa yang bakalan lu, oke, gue udah bayangin nih, begitu COVID selesai gue bakalan bikin ini. kalau gue sih begitu selesai besoknya langsung gue ke Bali mah. Liburan Tapi dulu lah ya. gini loh, selesai dan pemulihan tuh beda waktunya loh bro. Selesai tuh tapi Betul. belum tentu orang terus mulai berani traveling segala macam. Itu membutuhkan waktu yang kali dua lagi gitu. Jadi untuk berjalan normal mungkin baru tahun depan Indonesia baru jalan normal lagi menurut gue ya. Hmm. Dan mungkin bakal ada sistem-sistem baru kayak misalnya terus apa ya, jadi orang tuh bisa jadi berubah karena ini, maksudnya kayak hidupnya ya mungkin yang benar ya jadi lebih sehat, maksudnya mereka tiba-tiba jadi mulai sekarang rutin minum vitamin, rajin jemuran, rajin olahraga. Jadi orang tuh berubah. Bisa jadi nanti tiba-tiba perusahaan mikir, kok ternyata orang-orang pada bisa kerja di rumah, ngapain gue nyewa gedung di Sudirman mahal. Nah, Ya, jadi akan ada sistem-sistem yang berubah nih menurut gue. setuju. Gue sih ngelihatnya bakalan ada new world setelah ini selesai gitu Ya. ya. Nah, masalahnya gini, kalau lo tanya sama diri lo sendiri, nanti begitu udah selesai, apakah lo tetap jadi lo yang dulu, apa lo yang jadi yang lebih baik gitu. Itu aja sih. Iya, benar. Gue juga ngeliatnya kayak misalkan anak-anak sekolah gitu ya, bisa jadi ya bisa muncul sekolah-sekolah online nanti jangan-jangan habis Iya ini. bener, Iya karena kan? semua berjalan. Cuman balikin dulu duit gua, anjing, sekolah mahal, sekolah anak mahal. Woi, Aduh. woi, anak gue bayar mahal, bos. Kau yang ngajarnya tetap ibunya, bapaknya. Aduh. Lu mesti lebih pintar dari gurunya deh. Iya. Gurunya aja dibagi per pelajaran, lu semua yang suruh ngajarin. Nah, gue serahin sama Gisel. Nah, terus lu punya long term goal apa, Ding, yang lu pengen capai di karir lu? Oke. Yang pasti kalau berhubungan dengan dunia entertainment, gue pingin banget bikin film sendiri gitu. Maksudnya gue Bikin film. as a producer gitu, dan pengennya sih ngedirect juga gitu. Jadi itu satu yang pengen gue bikin. Sebenarnya kemarin udah, aduh enak banget ambil ngudut ya, gue pengen ngudut. Terus gue kemarin sebenarnya gue udah rencanakan gitu satu film gue mau bikin gitu. Cuman karena masalah ini ya jadinya agak ketunda. Investor udah ada gitu. Kalau di dunia entertainment itu, kalau di dunia lainnya ya gue mulai belajar bisnis yang lain-lain lah. Salah satunya ya bisnis media digital itu di Kue Entertainment. Lu udah masuk ke F&B gitu gak sih? F&B, gue baru kopi doang sih, baru kopi. Kopi susu itu ya? Kopi susu, yes. Nah, ya. Terus Ya lu itulah. apa, kalau di foto lu selain mau bikin buku, lu ada rencana mau pameran atau Mau apa? banget. Gue mau bikin pameran. Maksudnya kalau misalnya memang nanti hasil-hasilnya udah dikumpulin, jadi karena ya fotografer yang udah hebat-hebat aja kayaknya butuh beberapa waktu untuk mengadakan satu pameran gitu. Entah itu nanti pameran tunggal atau mungkin nanti kolaborasi sama teman-teman kan juga bisa. Maksudnya kayak gini, kayak misalnya sekarang work from home, syuting virtual. Bisa aja nanti bikin pameran sama teman-teman fotografer yang kenal, lo yaudah materi lo gabung sama materi gue segala macam, kita bikin pameran yuk gitu. Itu juga bisa. Jadi mudah-mudahan ada jalannya. Iya. Kalau di Nikon kan Rio tuh pernah bikin pameran sendiri kan? Rio, benar. Rio, gue lihat Rio ya. Uh, Pernah saya kan jadi modelnya juga. oh iya bener lo ya, yang ya, Ya, lisensi kan? benar. Tapi sekarang udah jarang gue. Karena dia motonya Gisel sama Gempi mulu, guanya enggak. Ayo, Rio, lu dia ada di sini nih kayaknya nih Rio Rio mana nih. Rio? Ada Rio nggak di sini nih? Fotografer plus artis. Oh ya, ini bener nih. Ada dari Agung nih, Mas Gading, kalau buat photobook mending cari kurator. Iya bener, memang perlu kurator. Bener, thank you Agung. Nah, terus Dina, ini ada yang pertanyaan nanya. ringan nih, Ding. Boleh. Apa tuh? Pertanyaan ringan. Lu hobi ngumpulin apa aja sih, Ding? Koleksi lu tuh apa aja? Wajak jalan-jalan ya. Nah, Dikit. Yang pertama, kebanggaan gue ini. Ini juga nih. Ini adalah vinil
YouTube. Bono for Gading. Nah, waktu itu gue ketemu pas ke New York. Jadi gue jalan-jalan, memang ke New York, memang janjian sama produsernya YouTube, Steve Lillywhite. Gue ketemu di studionya gitu, dengerin lagu barunya, segala macam. Terus akhirnya ketemu sama Bono, sama yang lain-lain, terus akhirnya gue minta tanda tangan. Gue kayak penonton inbox ketemu gue. Jadi gue bingung, mau minta foto dulu, mau ngobrol dulu, apa mau minta tanda tangan dulu. Gue bingung tuh, wah, deg-degan gue. Ternyata gue segitunya juga kalau ketemu orang yang gue idolakan. Jadi gue habis renov rumah, jadi rumah gue rapi-rapiin. Ini biar pemandangannya enak lah. Ini koleksi gue, ini Hot Toys. Hot Toys. Ada berapa biji nih Hot Toys lu? Yang baru dimasukin, Ciro lupa semua. Nah, 29, yang di sini 29. 29. Kalau buat teman-teman yang suka bola, ini jersey bola yang udah dirapiin. Shevchenko. AC Milan, apa tim favoritnya Gading? Sama apa lagi nih? Liverpool. AC Milan dong. Maldini. Terus sepatu, paling banyak sepatu, gue koleksi sepatu. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu, Ding. Itu lo virtual ya? Itu lo gambar, itunya virtual ya? Iya. Oke, kita jalan-jalan bentar ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan. Ini ada beberapa, ini Zidane, ini LA Galaxy, ada David Beckham, ini Giovanni Van Bronckhorst. Dan ini dia kamar bujangan. Ini adalah Holy Grails. Kebanyakan Jordan sih, Ada satu sepatu yang ditandatangan sama Pharrell Williams. Ini gokil. Gitu, itu dia sepatu. Sepatu gitu ada berapa pasang kira-kira? Jadi gue itu dulu pernah sama temen gue, Ipam, pernah dalam setahun itu gue di Instagram, kalau misalnya teman-teman bisa cek, masih ada kayaknya hashtagnya 365 kicks rotation. Jadi setahun tuh gue nggak boleh pakai sepatu yang sama. Jadi kalau misalnya sekarang, kalau ditambah sekarang mungkin 500 pairs kali ya, almost. Terus apalagi hobi lu? Itu motor, mobil gitu ya? Motor ada. Motor. Tunggu. Ini kan ini ada anjir, ada 8 page ya? Wow. Bentar. Gue mau foto dulu ya, bentar ya. Lumayan nih buat ayo foto. Ayo semuanya senyum. Cuci muka dulu, cuci muka. Semuanya senyum. Tahan 1, 2. Cakep, tunggu ya. Itu P1. P2, senyum semua, everybody. 1, 2. Nice. Masalahnya nggak ada yang tahu nih siapa yang di page 1, page 2, nggak ada yang tahu nih. Senyum terus aja. Ntar gue absen ya. Ayo semua. Aduh, tahan ya. Pokoknya senyum aja dulu semua. Ada yang pakai baju Juventus lagi nih, Topik. Aduh, Topik. Nyari penyakit Topik nih. Namanya Topik Aspal lagi. Wah, belum pernah nyium aspal, Topik. Ayo senyum semua. Nah, cakep. Tunggu ya. Rame loh ini. Wah. Harusnya sekalian dicek dia yang jomblo yang mana ya. Oke. Thank you. Oke. Lucu-lucu loh nih namanya. Ini pertanyaan pamungkas nih, Tring. Apa pertanyaan terakhir? Ini lu udah motret, terus lu udah share tentang lu mulai entertainment gimana caranya. Nah, sekarang gue minta lu kasih pesen
atau motivasi ke teman-teman yang baru mau mulai motret? Wow, oke. Gimana caranya mulai motret? Yang baru mau mulai motret atau maksudnya yang suka moto, yang pasti sih jangan pernah malu untuk nanya, jangan gengsi kalau misalnya nggak tahu mah nanya aja beneran deh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berani moto dan jangan berhenti gitu. Maksudnya foto terus sampai nemuin karakter yang kalian suka. Ini gue banget nih gitu. Jadi foto kalian punya karakter. Oh ini fotonya si Gading, ini fotonya si Naren, ini fotonya Bang Kimin, udah bisa dilihat tuh. Maksudnya pasti ini Kimin banget nih gitu. Jadi yang pertama adalah jangan malu untuk nanya biar ilmunya dapet. Yang kedua adalah moto terus sampai kalian dapet karakter yang kalian suka. Yang ketiga adalah apa tadi gue lupa. Kalau misalnya udah pinter, juga jangan pelit sama orang lain, kasih ilmunya juga. Nah, itu penting sekali Gitu. itu. Karena tenang aja. Walaupun orang moto sama, gear sama, pasti hasilnya beda. Jadi jangan takut dapurnya keambil, nggak apa-apa, ilmu mah bagi aja gitu. Oke. Jadi yang pertama, jangan malu nanya. Kedua, motret aja terus. Motret terus. Yang ketiga, kalau udah pinter, bagi-bagi ilmu. Oke. Yang pertama berarti itu juga bisa nanya itu berarti belajar terus ya, maksudnya explore terus gitu. Walaupun mungkin misalnya gini, gue sukanya street fotografi, tapi nggak ada salahnya lo belajar model, belajar mengenal lighting, nggak ada salahnya lo belajar foto landscape, belajar aja terus sampai lo nemuin karakter gue di sini, tapi bisa moto yang lain kayak gitu. Oke. Coba nih, gue mau sambil itu masih ada waktu kan. Coba gue mau absen dulu biar pada dadah. Hani, Hasim. Weh, siap. Caroline. Deila, hai. Iyat Aje. Robi. Rafid Musyafa. Benerin rambut mulu Rafid nih, asik. Sukiman, siapanya Sukimin nih? Saudara gua itu. Anjir. Ini Erbian Aninditya Harahap. Kamarnya sih settingannya udah sip banget warnanya nih. Kayaknya bikin video-video tak senonoh dia. Vienda Gebi. Bro Danu. Sedap. Kurusan Bro Danu. Ruhe aja. Dina. Dewi Probin. Hai. Demas Eko. Wih, siap. Rehan Yusuf. Tuh, kayak gini kan, kayak si Rehan, kayak Bang Kimin, dia belakangnya bisa pakai virtual background. Gua mah kagak ngerti. Kalau gue pakai virtual background, muka gue yang hijau. Adi Tansar. Adi Rea. Salis. Montani Bete Razar. Wih, namanya mantep banget nih. Luciani Marlina. Nelly. Hai Nelly. Oh, oke. Elia Fernando. Wah, di tengah jalan. Wih, gue difoto nih sama Elia. Thank you, bro. Asus. Anjir, namanya merek banget nih. Iya, namanya iklan banget nih. Asus, jangan sampai S belakangnya ketinggalan ya. Belinda Tanto. Darius Deluo. Mantap. Oh, si Arif lagi nggak ada nih. Harnan Raharjo. Harnan. Mantap. Araf Dila. Hai, itu. Kens. Asad Hanif. Falah Ibrahim. Gilang Prastia. Gilang Prastia. Runi, wah lagi di danau mana? Bali nih. Runi di Bali ya ini ya, belakangnya ya. Halo tim. Ini halo tim namanya. Halo. Daniel. iPhone Rini. Tommy Prasetyo. Ian Plus. Wah, Ian Plus nih, mantap. Malam, bro. Leni Purwa. Leo Sabila. Salmon Supu.
Katanya banyak banget tuh Mas Gading nih kalau di absen. Asep Akmal. Yang ini gue skip aja nih. Tadi udah dada nih. Pakai baju Juve lagi. Topik aspal topik. Forza. Lavenia. Hai Lavenia. Alfian Edwin. Tony. Bang, yang 1.000 orang lagi kayak nggak bisa kepanggil nih, Bang. Banyak banget ya. Banyak ya orangnya ya. Iya, yang lain yang belum kepanggil. Tapi yang ini harus dipanggil dong. Ya, Ading nih, ganteng matur. Gunung Semeru. Bang Ading brewoknya marah tahan, Bang Ading. Iya, dan lain-lain thank you banget loh ini nih. Bener kalau dipanggil satu-satu nanti acara Facebooker bentrok ya. Iya, terus telat datang ya. Gimana, Oke, Ding, thank you banget untuk waktu lu. Thank you sekali untuk sharingnya. Sama. Bener-bener bikin kita jadi ngerti banyak tentang lu juga. Thank you juga udah tadi diajak keliling rumah lu. Nah, dan untuk teman-teman yang lain juga thank you untuk udah dengerin Nikon Podcast bersama Gading Martin malam ini. Nah, gue ingetin untuk besok sesinya Nikon Podcast bersama Nikon Icon lainnya yaitu Martial Sastra jam 8 malam, sama kayak hari ini. Thank you untuk semuanya. Thank you lagi untuk Bang Gading. Sukses untuk acara Facebookernya nanti. Sampai ketemu lagi di event Nikon yang lain. Thank you. Thank you semuanya. Mudah-mudahan kalian tidak membuang-buang waktu dengan menonton kita ya. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat ya. Oke, bye. Stay healthy, stay safe, stay at home. God bless you all. Peace.